Selamat malam, sidang jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dalam kesempatan yang sama dalam program pelayanan Jemaat Satria Kasih lewat renungan malam edisi Selasa 12 Mei 2020. Kita bersuka cita tetap diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk tetap menikmati firman-Nya yang tentu menguatkan, memberikan ketenangan, kedamaian, dan sukacita bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga buat hari ini, buat segenap kasih dan penyertaan-Mu yang boleh tetap kami nikmati sampai detik ini. Sukacita karena kami masih dilayakkan untuk tetap menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati segenap kasih Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun situasi sampai detik ini juga masih jauh daripada yang kami harapkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami selalu datang kepadamu, memohon kasih dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Lewat firman-Mu, kami berharap Tuhan menguatkan kami. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami, layakkan kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersuka cita dan Tuhan akan tetap melimpahkan sukacita kepada kita sekalian. Tuhan menguatkan kita, menolong kita untuk memahami dan merenungkannya. Mari kita bersama-sama merenungkan tema berdamai dengan keadaan. Kemarin Bapak Ibu Saudara-saudara ada bincang-bincang setelah pelayanan bahwa ternyata sebagai manusia ada saja hal yang sering bisa membuat kita tersinggung. Ada saja hal-hal yang bisa membuat kita sakit hati.
Dan semuanya itu bisa potensi untuk membuat kita marah. Apakah itu lewat ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, atau mungkin sikap dan perlakuan yang kita terima. Apalagi ketika ada sesuatu yang kita lakukan yang sesungguhnya bukan untuk diri sendiri, dan kita mendapatkan hal seperti itu. Ya, biasanya kita cuma bisa ngurut dada. Lalu saya katakan begini Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir bisa saja kita kecewa, bisa saja kita sakit hati. Anak muda sekarang bilang sakitnya tuh di sini. Kita bisa saja tersinggung, mungkin ada yang bisa menangis, mungkin ada yang marah, ada yang menyerah dan berhenti, mundur untuk melakukan apa yang sedang dilakukan. Padahal itu adalah kebaikan demi kepentingan orang lain. Dan itu wajar saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berharap kita juga mendapatkan respon yang baik. Tetapi mau diapa kalau itu yang terjadi? Lalu saya katakan, baiknya semuanya diterima saja. Baiknya kita bilang begini, sabar kok hati. Baiknya kita mengurut dada. Kita berusaha untuk menerima semua apa yang terjadi. Baik, bahkan jikalau yang kita dapatkan itu sama sekali enggak baik. Lalu saya katakan mengakhiri percakapan itu, terima saja dan dikunyah saja sampai terasa seperti coklat Silver Queen. Asik bukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau sudah rasa coklat pasti enak. Kalau sudah rasa coklat, pasti kita dapat menikmatinya dengan baik. Ini yang namanya bisa berdamai dengan keadaan. Tema kita berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan berarti kita tidak lari dari tantangan. Berdamai dengan keadaan artinya kita tidak menyerah, survive. Kita berusaha untuk menerima, menghadapi, menjalani kenyataan, bahkan yang pahit sekalipun, dalam prinsip untuk bertahan demi sebuah prinsip iman dan arah tujuan hidup yang benar. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebalikan daripada itu, sikap hati yang membatu atau sikap yang berhati batu, tidak mau berdamai dengan diri sendiri, tidak mau berdamai dengan kenyataan, tidak mau menerima apa yang terjadi. Nah, ternyata sikap inilah yang diperlihatkan oleh Mahkamah Agama dan segenap anggota-anggota Mahkamah Agama. Kesannya mereka kepala batu, mereka seperti sangat keras kepala. Dan sikap itu ditambah dengan sikap egois, membuat mereka tidak bisa menerima kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang telah disampaikan oleh Rasul Tuhan, termasuk kebenaran yang disampaikan oleh seorang Stefanus. Mereka dikuasai oleh amarah. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan tubah. Oleh karena amarah dan benci mereka begitu seperti sangat kesetanan, membabi buta, dikuasai oleh nafsu kejahatan, gertakan gigi. Sebagai ungkapan kemarahan yang luar biasa yang mereka perlihatkan.
Hati yang membatu membuat mereka tidak mau mendengar hal-hal yang bisa membuat mereka untuk sadar, menerima kenyataan yang baik, membuat mereka bisa bertobat. Tetapi kekerasan hati mereka menutup telinga terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Stefanus. Tidak dapat berdamai dengan amarah, kebencian, dan keadaan. Mereka semakin brutal, tak terkendali. Hati mereka seperti batu rajam yang siap untuk membunuh. Kita lihat Stefanus dengan konsistensi yang begitu sangat tinggi, ia memberitakan Injil, hidup menjadi batu, memberitakan karya penyelamatan Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar tanpa takut dan gentar. Malahan ia mendapatkan tuduhan fitnah, menghina bait Allah dan hukum Taurat. Dituduh mengubah adat istiadat orang Yahudi. Ia mendapatkan perlakuan yang tak pantas. Air susu dibalas dengan tubah. Kebaikan ketulusan dibalas dengan kejahatan, dibalas dengan amarah. Dan akhirnya diseret keluar kota, dihukum rajam sampai mati. Menjelang akhir kematiannya, apa yang terjadi? Iman Stefanus begitu luar biasa. Getaran iman yang begitu sangat menakjubkan. Ia sama sekali tak takut dan gentar, tak goyah sedikit pun, tetap tenang. Dan dengan imannya ia dapat melihat sosok Tuhan hadir. Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat, secara manusiawi kita mungkin akan mengatakan Tuhan seolah-olah membiarkan. Dan bagaimana respon Stefanus? Apakah ia meronta dan berhenti ketika ia mendapatkan perlakuan yang tak sepantasnya? Ia berada di ujung maut. Menghadapi penderitaan itu ia sama sekali tidak mempersalahkan Tuhan. Ia sama sekali tidak protes dan tidak menggugat Tuhan. Ia tidak mengatakan, Tuhan di mana engkau? Ia tidak komplain kepada Tuhan. Ia tidak mengatakan, mengapa engkau membiarkanku? Tetapi dengan imannya ia menerima apapun yang terjadi. Walaupun itu menyakitkan, walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Penderitaan, kenyataan hidup yang menyakitkan, perlakuan yang tidak sepantasnya, ia terima seolah-olah seperti ia sedang mengunyah penderitaan sampai penderitaan itu terasa seperti coklat silver queen. Ia menikmati penderitaan dengan imannya. Dan dengan imannya ia bisa berdamai dengan keadaan. Ia bisa menerima keadaan apapun yang terjadi. Bapak Ibu, apakah terkadang kita juga dalam menghadapi persoalan hidup ini terus menanyakan Tuhan di mana engkau? Dan komplain terhadap Tuhan, Tuhan di mana pertolonganmu? Mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi engkau membiarkan kami? Firman Tuhan mengajak kita, mari berdamai dengan keadaan. Nikmati berbagai macam kesulitan yang terjadi, termasuk situasi yang kita hadapi pada saat ini. Kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini
pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat ini, nikmati sampai itu menjadi nikmat, terasa seperti coklat Silver Queen. Berdamai dengan sendiri, memampukan kita untuk menerima dan menjalani kenyataan hidup. Sesulit apapun, seberat apapun kenyataan hidup, kita akan menikmatinya. Dan tentu hanya orang-orang yang beriman, yang tetap mengandalkan Tuhan, yang bisa menikmati hidup seperti itu. Berdamailah dengan keadaan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa, atas semua nikmat rahmat yang Tuhan boleh beri kepada kami sekalian. Secara khusus malam hari ini, firman-Mu sudah Engkau perdengarkan bagi kami, menguatkan, memampukan untuk menjalani hidup ini. Sekalipun hidup kami dipenuhi oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan, tetapi Tuhan tetap menolong memampukan kami sekalian untuk menjalaninya dengan iman. Kami berharap Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, menuntun, menolong, menguatkan kami semua, dan menyerahkan segenap kehidupan umat Tuhan di Jemaat Satria Kasih dan dimanapun mereka berada. Tuhan terus menjaga dan melindungi kami, menolong kami sekalian dalam menghadapi berbagai macam kenyataan hidup ini yang memberatkan, terutama dalam situasi pandemik COVID-19 saat ini. Biarlah kasih Tuhan, kekuatan Tuhan terus memampukan kami, menolong kami, menguatkan kami untuk menjalani hidup ini. Dan Tuhan akan menyertai, menjaga, memelihara kami, agar kami tetap aman, nyaman, tentram,
penuh dengan kedamaian. Kami berdoa buat semua umat-Mu yang bergumul dengan berbagai macam keadaan mereka. Kuatkan iman pengharapan mereka, rubah duka cita menjadi sukacita, kesedihan menjadi kegembiraan, keputusasaan rubah menjadi sebuah harapan, dan pastikan mereka untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa buat segenap umat-Mu Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berharap Tuhan sembuhkan mereka. Ada begitu sangat banyak. Kami juga berdoa buat segenap anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kami percaya masa depan yang cerah Tuhan telah siapkan buat mereka semuanya. Kami pun berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Berikan ketabahan, kemampuan, kesehatan yang cukup untuk memikirkan dan memutuskan bagaimana apa yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Demikian juga dengan lingkungan kami. Biarlah aman kondusif terjaga selalu karena Tuhan menyertai kami. Kami serahkan hidup kami secara khusus malam hari ini. Tuhan tetap memelihara kami. Dipuji dan dimuliakan nama Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudara kami yang menikmati firman-Mu lewat perenungan ini. Tuhan memberkati. Dan secara khusus kami mendoakan saudara kami Emil di Jayapura yang memohon untuk secara khusus didoakan. Tuhan memberkati di sana bersama dengan keluarga. Ya Bapa di surga, ini doa kami. Sambut sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, firman-Nya sudah kita dengarkan dan kita renungkan. Tuhan terus memperlengkapi dan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Biarlah ini menjadi berkat tersendiri buat kita dan masih banyak umat Tuhan yang lainnya. Dan lewat ini kami sangat berharap bagi siapa saja yang menikmati firman Tuhan renungan malam untuk membagikannya dengan cara like, komen, dan subscribe untuk diteruskan kepada saudara-saudara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam dan sampai jumpa.